Selamat datang di channel IC Film. Channel berbagai film ada di sini. Oke, jadi hari ini kita akan membahas film Mr. Vampire tahun 1985. Ini part satunya. Sebelum mulai, angka baiknya kalian dukung channel ini dengan cara subscribe dan like, juga share dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Film ini merupakan film lama ya, film tahun 1985. Bagi yang pernah menonton film ini, dibuat hanya untuk mengenang masa kecil kita saja. Bagi yang belum tahu, nonton saja rangkuman ini. Kalau minat, kalian bisa nonton fullnya sendiri. Film dimulai seorang pria yang sedang sembahyang dan di sini apinya hampir saja padam, tapi ia berhasil menyalakannya kembali. Kemudian sewaktu ia menanjakan dupanya ke satu peti, dupa itu hilang ditelan masuk ke dalam peti. Ia pun berusaha mencari tahu dan membuka peti itu. Alhasil dia ketarik dan terlempar. Vampir itu pun lolos dan ingin menyerangnya, akan tetapi ia menggunakan cermin itu untuk menangkal sejenak. Dan kemudian tiba-tiba vampir lainnya terlepas karena mantranya terkena angin, jadi terbang. Alhasil mereka terjebak dan guru mereka pun datang dan berhasil menaklukkan para vampir itu. Yang satu sangat ahli bertarung dan satu lagi ia memakai cap tangan untuk membuat vampir itu berhenti dan kembali mengoleksi vampir-vampir itu. Mereka pun menaruh kembali vampir-vampir itu. Guru Tau pun membawa mereka pergi. Para vampir itu dibawa pergi seperti ya gitulah, kalian tengok sendiri nih. Tak lama kemudian Guru Kau dan pria itu pun bertemu dengan Tuan Nyam dan putrinya yang cantik itu. Di sini mereka pesan kopi tapi tidak pandai cara minumnya. Di sisi lain, wanita itu ingin beli makeup dan di sini yang jual makeup berkata, ada seorang wanita yang merupakan seorang pelacur yang akan datang membeli makeup di sini. Singkat cerita, wanita itu datang dan ia dituduh sebagai pelacur dan ia masih 16 tahun. Ternyata pria itu salah orang dan pelacurnya bukan dia karena dia adalah seorang anak jutawan Tuan Nyam. Mereka pun pergi ke makam ayahnya Tuan Nyam. Di sini ia berkata ayahnya dikubur berdiri dan bisnisnya menjadi buruk, tidak berjalan dengan lancar. Jadi ia menyewa orang untuk membongkar makam ayahnya itu. Setelah dibongkar, Guru Kau berkata, kita bawa saja mayatnya. Awalnya mau dikremasi, tapi tuannya berkata, ayahnya takut api, jadi ia boleh melakukan apapun kecuali dikremasi. Di sini pria ini sedang menaruh dupa ke setiap makam. Sampai di makam ini ada suara wanita yang berkata, terima kasih, sini. Sini pun berpindah ke kediaman mereka, di mana di sini mayatnya membusuk dan akan berubah menjadi vampir. Di mana guru pun menyuruh mereka mengambil tinta, kertas, juga kuat. Di sini guru itu pun memotong ayam itu untuk mengambil darahnya dan digabungkan dengan tinta. Kemudian dikocok dengan cermin, lalu ditaruh di pot tinta dan mereka pun membuat garis di peti itu. Di sini pria itu pun memutuskan untuk pergi pulang dan dengan menancapkan dupa di sepedanya. Entah apa kegunaannya, gue gak tahu. Di tengah perjalanan terlihat seorang wanita yang dibawa oleh beberapa orang, di mana wanita itu merupakan seorang hantu horny kalau gak salah. Ia pun kemudian duduk di sepeda pria itu, akan tetapi karena ia sial ia kejedot batang pohon dan ia pun jatuh. Ia pun ditertawai oleh penjaga sekitar sana. Ya, penjaganya maksudnya itu malu-malu gaib di sana. Di sisi lain, Guru Kau dan muridnya sedang tidur. Tiba-tiba ia bangun karena terdengar suara peti vampir itu. Di situ vampir itu gagal bangkit karena garis yang telah dibuat dengan tinta dan darah ayam itu membuatnya kesakitan. Besoknya mereka datang ke rumah Tuan Nyam. Di sini mereka mencabut rambut pria itu dan kemudian membungkusnya dengan kertas mantra, kemudian ditelan oleh si Mancoy. Di sini mereka pun membacakan mantra dan pria itu pun berhasil disantet dan diambil alih tubuhnya. Di sini pria itu pun mengikuti gaya yang ia buat, si Mancoy buat. Ya semacam santet mungkin. Di sisi lain, peti itu kembali bergerak dan kemudian terbuka. Vampir itu pun keluar dan datanglah ke rumah Tuan Nyam. Dan besoknya ada pengumuman di mana ayahnya si Tuan Nyam itu sudah mati. Di sini guru itu berkata yang membunuhnya adalah orang yang berkuku panjang. Dan ia malah jadi tersangka utama. Di sini ia dimasukkan ke sel dan muridnya pun datang membawa semua peralatan untuk mengontrol vampir. Tiba-tiba tuannya bergerak. Di sini Guru Kau menyuruhnya kejar dia dan tempel mantranya ke dahinya. Meski terlibat perkelahian singkat, ia berhasil menempelkan ke jidatnya. Kemudian datanglah polisi itu dan di sini ia melepaskan mantra itu dan terjadilah pertengkaran singkat.
Meski 2 kali ditempel, tapi karena kebodohan mereka, mantra itu terlepas lagi dan di sini mereka bertiga menahan nafas. Mereka supaya vampir itu tidak tahu mereka berada di mana. Di sini guru kau pun berhasil keluar dan mereka membuat tali dengan tinta darah ayam itu. Mereka pun berhasil mengalahkannya dan membakarnya. Di sisi lain, vampir kakeknya datang dan ia berusaha mengunci pintu, akan tetapi semuanya sia-sia. Mereka pun bersembunyi sambil menahan nafas mereka. Sewaktu mereka bernafas kembali, kakeknya berhasil masuk dan mereka pun menggunakan bambu itu untuk mengalihkan perhatian kakeknya itu. Di sini ia tidak tahan lagi dan ia berhasil menyumbat penciuman kakek itu dan mereka pun bebas pergi. Tiba-tiba saja kakek itu bersin, wacu, dan mengejar mereka kembali. Di sini guru kau pun datang dan melawannya dan sangat susah untuk mengalahkannya karena ia terlalu kuat. Di sini mereka pun berhasil membuat jebakan dan berhasil meledakkannya beberapa kali. Dan vampir kakek itu pun kabur. Di sini Mancoy terkena racun vampir dan ia kemudian dibawa untuk diobati. Supaya racun tidak menyebar, ia disuruh untuk menari supaya badannya tidak kaku. Di sisi lain, Chiu Seng pergi membeli beras ketan. Sesampainya ia di sana, ia memesan beras ketan. Akan tetapi karena penjualnya terlalu licik, ia mencampur beras ketan dengan beras biasa. Di sini anaknya bodoh sekali. Ia memberikan 45 kilo beras ketan dan 30 kilo beras biasa. Jadi total yang diberikan itu 75 kilo. Padahal si Chiu Seng hanya memesan 50 kilo saja dan membayar seharga 50 kilo saja. Jadi sebenarnya dia untung, cuma berasnya sudah tercampur dengan beras biasa sehingga tidak akan ada efeknya untuk Mancoy. Di tengah perjalanan, cewek ini melihat si Chiu Seng dan ia memaksa pria tua itu untuk menyesalnya untuk menarik perhatian Chiu Seng. Dan ia pun berhasil, si Chiu Seng datang dan menyelamatkannya. Ia pun dibawa ke sebuah rumah, di mana rumah itu hanya mereka berdua di sana. Di sini ia bercanda, ingin mantap-mantap bersamanya. Dan Chiu Seng pun pergi dari sana, dan ia juga berkata, hanya keajaiban saja yang bisa menahannya di sini. Tiba-tiba sewaktu ingin pulang, hujan pun turun. Kita sendiri tahu bahwasanya cewek itu adalah hantu, jadi dialah yang membuat semua itu. Ia pun terpaksa menetap di sana dan diberi minuman. Dan minuman yang ia diminum itu membuat dia merasa terbang dan pusing. Kemudian mereka pun bercinta. Hujan pun berhenti. Ia mau pergi lagi. Tapi tiba-tiba hujan kembali deras. Dan ia pun gak jadi pergi lagi. Di sisi lain, kuku Mancoy menjadi panjang, mukanya menjadi pucat. Ia kemudian memotong kukunya dan menggunakan makeup di wajahnya. Tak lama kemudian, Chiu Seng pun pulang. Ia berkata semalam hujan, jadi dia tidak bisa pulang. Sedangkan polisi itu juga berkata, semalam aku patroli tidak ada hujan sama sekali. Dan singkat cerita, ia sudah tidur semalaman dan setelah ia bangun, ia pergi lagi ke rumah hantu cewek itu. Di sini guru kau mengikutinya dan sewaktu mereka ingin berpelukan, cewek itu terpental karena mantra yang sudah ditulis oleh guru kau di badan si Chiu Seng. Guru itu pun ingin mengetahui jati diri siapa sih gadis itu dan ia menggunakan daun digosok ke matanya, kemudian ia dapat melihat siapa jati diri gadis itu. Dan terlihatlah jati dirinya dan amat mengerikan. Dan tak lama kemudian terjadilah sedikit pertempuran di antara mereka. Singkat cerita, cewek itu kewalahan dan ia membangunkan Chiu Seng dan mengelabui pandangan Chiu Seng untuk menyerang gurunya sendiri. Singkat cerita, badai datang dan rumah itu pun hancur. Hantu itu pun pergi. Malam berikutnya tiba, guru kau menunggu hantu itu dan akan menghabisinya. Tiba-tiba Mancoy berubah, kukunya menjadi seperti vampir dan tiba-tiba hantu itu pun memanggil Chiu Seng. Di sini guru kau pun merasakan keberadaan hantu itu dan berhasil menyenggapnya. Di sisi lain, Mancoy telah berubah menjadi vampir dan menyerang Chiu Seng. Di sini hantu cewek itu pun menyelamatkan Chiu Seng. Tak lama kemudian, sewaktu guru ingin membunuh hantu cewek itu, Chiu Seng membelanya karena bagaimanapun juga hantu itu telah menyelamatkan Chiu Seng. Hantu itu pun kemudian pergi dan mereka juga berhasil menyembuhkan si Mancoy. Dan tiba-tiba ada vampir di desa. Guru itu pun pergi dan benar saja orang itu baru saja digigit vampir dan mereka pun membakar orang itu yang sudah tergigit. Di sisi lain mereka kedatangan vampir kakek itu. Di sini guru itu datang dan mereka semua mengunci diri di dalam, tetapi ada sesuatu yang belum tertutup, yaitu di atap. Sewaktu mereka ingin menutup lubang di atap itu, tiba-tiba vampir itu datang dan menyerang mereka. Dan mereka ingin menyerang dia dengan tali itu kembali. Akan tetapi gagal karena vampir itu telah mengenali tali itu yang membuat ia terluka parah.
Kenapa bisa begitu? Karena vampir kali ini dia bisa melihat. Dan ia melihat apa yang ada di depan mereka. Jadi ia bisa menghindar dari semua serangan. Sewaktu mereka keluar dan membuka pintu, Guru Tao telah kembali dan memerintahkan vampir-vampirnya untuk menyerang vampir kakek itu. Akan tetapi, vampir itu dikalahkan dengan mudah. Di sini mereka berhasil menahannya dan mereka menyuruh menyedot nafas kakek itu. Akan tetapi gagal. Jadi mereka pun menggunakan cara lain. Di sini vampir itu pun terbakar bersama vampir-vampir lainnya milik Guru Tao. Film pun tamat. Film yang cukup seru untuk ditonton. Dikarenakan ini juga film lama dan masa kecil kita juga pasti pernah nonton film ini. Gue sendiri pernah, bagi kalian gue gak tahu. Bagi yang sudah pernah menonton silahkan tekan tombol like. Karena ini hanya untuk mengenang masa kecil saja dan masa lalu saja. Dan bagi yang belum, kalian mau nonton sendiri, kalian bisa nonton sendiri. Tapi kalau gak mau, kalian cukup nonton dari sini saja. Sudah cukup, karena sudah cukup lengkap yang gua rangkum ini. Menurut gua. Menurut kalian bisa komentar aja di bawah. Oke, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe dan like serta share. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel terkece ini. Dan bagi yang ingin request film, langsung saja komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih bagi yang sudah menonton. Oh ya, satu lagi. Bagi kalian yang ingin melihat cuplikan-cuplikan dari film ini, mungkin bagian-bagian yang seharusnya gue masukin tapi gak gue masukin, nanti gue bisa tayangin di IG gue. Kalian bisa tonton di IG IC Films. Nanti gue taruh linknya di bawah. Kenapa gue gak taruh video-videonya di sini lengkap? Karena kalau gue taruh lengkap itu bakal kena copyright, guys. Jadi untuk menghindari copyright, gue pindah cuplikan-cuplikannya di Instagram. Misalnya waktu ia menari-nari, si Mancon menari-nari, gue gak tayangin di sini, gue bakal tayangin di Instagram gue. Karena itu kalau gue cut itu kan gak seru untuk ditonton. Jadi mending gue kasih tonton kalian di Instagram gue. Kalian bisa langsung follow aja Instagram gue IC Films di bawah ini. Gue ada kasih linknya kok. Itu akan berisi cuplikan-cuplikan dari film yang gue rangkum mulai dari film Mr. Vampire ini. Oke, terima kasih untuk bagi yang sudah menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Serta yang penting-penting itu, jika kalian mau mengetahui cuplikan-cuplikan film ini, kalian bisa langsung tonton saja di Instagram gue. Follow saja Instagram gue IC Films. Gue taruh linknya di bawah. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.